Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Berkah Jaya Farm, salah satu peternakan kambing dan domba yang ada di Lampung, beralamatkan di Desa Mulyorejo 2, Kecamatan Bungamayang, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung, Indonesia. Nah, di video kali ini saya mau membahas atau mengupas tentang e-book pengawetan pakan, silase, fermentasi, dan hai. Nah, e-book ini kita buat, kita rangkai, terus kita susun supaya menjadi buku panduan atau menjadi panduan buat rekan-rekan ternak yang belum bisa atau mau belajar tentang pengawetan pakan. Nah, e-book ini kita kasih gratis ya, kita kasih gratis. Jenengan bisa gabung ke grup kita, nanti kita sematkan di deskripsi video ini link grupnya dan WhatsApp admin. Nanti minta aja langsung kita kasih gratis ya. Nah ini tapi saya coba kupas nanti kalau misal supaya enak rekan-rekan semua bisa memiliki e-book ini dan bisa dipelajari sendiri atau nanti bisa tonton video ini juga sama aja sebenarnya. Karena ini kita kupas dari covernya sampai dengan selesai ini sekitar 27 halaman e-booknya, 27 apa 28 saya lupa. Nah kita bahas tuntas tentang silase, fermentasi, dan hai. Nah jangan lupa juga follow TikTok kita Berkah Jaya Farm Lampung, IG kita Ternak Kambing Domba Lampung, dan Facebook kita Berkah Jaya ya. Di situ kita akan update terus informasi-informasi tentang peternakan, tentang apa yang kita lakukan dan tentang tips dan trik supaya peternak kita itu bisa sehat, bisa makan lahap, terus tips penjualan dan lain sebagainya. Nanti kita kolaborasikan dengan tim kita bagian marketing dan lain sebagainya ya. Nah, tidak sedikit orang yang bingung bagaimana sih sebenarnya cara mengawetkan pakan. Ini kan banyak ini rekan-rekan yang setiap hari masih ngarit. Ya itu nggak salah, itu memang kegiatan dan menjadi pilihan ya nggak apa-apa. Tapi kalau saya pribadi menggunakan metode yang lebih simpel lah, nggak setiap hari ngarit, bahkan kita punya bank pakan. Karena gini, 90% kebutuhan ternak itu kan pakan. Jadi kalau kita nggak bisa manajemen pakan atau nggak bisa mengelola pakan, maka kita akan kehabisan waktu untuk membuat pakan untuk mencari pakan. Bahkan kalau hujan pun kita harus ngarit. Terus nanti capek, misal habis dari luar kota atau habis habis ada acara misal hajatan dan lain sebagainya, kita harus mikirin hewan. Lebaran kita juga harus mikirin ngarit dan lain sebagainya. Nah ini kan secara nggak langsung juga sebenarnya merugikan. Merugikannya apa? Rugi waktu. Ya toh, kalau misal kita membuat dari segi pengawetan, coba deh lihat, rekan-rekan lihat peternak-peternak besar di luar sana, baik itu di Indonesia maupun di luar negeri, apalagi di luar negeri ya, itu pasti menggunakan metode pengawetan pakan dan mereka bisa santai gitu loh, bisa santai. Dan ini kita terapkan di kandang kita, yang dulunya masih tradisional, dengan ngarit dan lain sebagainya. Ketika manajemennya saya pegang, ketika pengelolaannya saya pegang, ini kita rubah sedikit demi sedikit. Nah, merubah ini juga nggak mudah karena kita yang mengelola di kandang atau pengelola kandangnya ini kan masih tradisional biasanya. Nah, kita coba berikan masukan bahwa pakan itu seperti ini baik, seperti ini mudah dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi ada 3 jenis pakan yang biasa dipakai, silase, fermentasi, dan hai. Nanti kita bahas tuntas lah. Nah, untuk yang mau tanya-tanya boleh, mau langsung ke kandang juga boleh. Alamatnya di Desa Mulyorejo 2, Kecamatan Bungamayang. Kalau mau WA juga boleh di 0823 2229 1244 ya. Kita lanjut. Oke, visi dan misi kita. Visi dan misi Berkah Jaya Farm itu visinya kami ingin terciptanya ekosistem peternakan desa yang mudah, aman, dan menguntungkan. Nah, jadi kita itu
pengen membentuk suatu jaringan atau suatu ekosistem atau suatu kelompok lah biasanya. Nah itu peternakan di desa terutama ya, karena kan peternakan kebanyakan di desa dan saat ini memang peternakan di desa itu masih sedikit yang mengkoordinir, bahkan kadang termakan oleh tengkulak yang memang nggak semuanya jelek ya, tapi ada beberapa yang mempermainkan malah. Nah ini kita coba ciptakan ekosistem yang saling menguntungkan bagi kita, bagi peternak maupun bagi lingkungan kan gitu. Jadi nanti apakah nanti ketika kita memiliki kebutuhan ternak yang banyak, mereka bisa setor kan gitu. Terus apakah mereka membutuhkan hewan bibitan, kita bisa kita bisa berikan dan lain sebagainya. Mereka bisa kulakan di kita. Nah, itulah. Karena fokus kita itu breeding ya. Fokus kita itu ingin menciptakan bibit yang unggul, produsen cempe. Nah, kita pengen menjadi produsen cempe. Nah, makanya kita nge-create sebuah peternakan ini bertemakan breeding yang nggak menutup kemungkinan nantinya juga fattening, penggemukan. Tapi sekarang kita fokusnya ke breeding dengan kurang lebih populasi kita juga belum banyak, tapi kita coba dengan sistem yang baik ini ternyata bisa memperingan kinerja tim kandang, memperingan waktu dan lain sebagainya. Hanya butuh waktu sekitar 30 menit untuk memberi makan kambing sebanyak kurang lebih hampir 100 ekor kan gitu. Dan nggak capek, datang ke kandang, nyapu, bersihin, habis itu ambil pakannya langsung dikasih, nggak perlu ngarit dan lain sebagainya. Nah gitu ya, terus misi kita meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia di sektor peternakan dalam upaya pemeliharaan ternak yang terstruktur dengan hasil yang maksimal. Nah ini kita pengen dari sektor pakannya, dari sektor kesehatannya, dari sektor marketnya, dari sektor lingkungannya, jangan sampai merugikan lingkungan, kebersihan. Nah ini kita coba peternakan yang terstruktur. Nah, dengan hasil yang maksimal, karena dengan kita mengatur pola makan, dengan kita mengatur pakannya, dengan kita mengatur segala jenis yang berada di di peternakan itu, maka akan menghemat waktu dan biaya dan nantinya bisa hasilnya maksimal. Kenapa saya bilang maksimal? Karena pertumbuhan hewan ternaknya bisa kita ukur gitu loh. Misal ADG-nya kambing atau domba yang biasa, bukan kambing atau domba turunan kayak bur dan lain sebagainya, itu kan biasanya sekitar 3 kilo 1 bulan, 3 sampai 3,5 lah, atau maksimal di 4 kilo. Nah ini kita bisa atur, tapi kalau misal kayak bur itu bisa 5 kiloan, bisa 6 kilo per bulannya, tapi beda kan, itu udah genetiknya udah beda. Nah kita mainnya di yang biasa dibutuhkan aja lah, yang biasa dibutuhkan oleh jagal ataupun peternak tradisional. Nah itu yang harga-harganya yang nggak mahal, tapi kita bisa menciptakan yang unggul gitu loh. Misal kambing kacang yang biasanya kecil-kecil gitu, nah kita ciptakan meskipun posturnya nggak besar, tapi setidaknya badannya itu padat gitu loh. Nah itu kan bagus gitu loh. Harganya pun bisa mahal kan itu. Nah terus melakukan sistem usaha yang terorganisir mulai dari suplai bakalan, pakan dan pemeliharaan hingga penjaminan hasil panen. Nah ini kita juga pengen membuat satu ekosistem tadi untuk ayo kita bareng-bareng ternak, kita bareng-bareng bertumbuh, nantinya kita coba untuk mencari marketnya, kita ciptakan marketnya nanti supaya hasil panennya bisa terserap dengan harga yang terbaik kan gitu ya, menyesuaikan harga yang berlaku kan gitu. Kita nggak berani jamin harganya bakal sekian, nggak, karena harga pasar itu kan naik turun ya, menyesuaikan dengan kebutuhan. Ketika kebutuhannya banyak, supply-nya sedikit, demand-nya banyak, ya pasti harganya mahal. Tapi kalau supply-nya banyak, demand-nya sedikit, ya pasti harganya murah kan gitu. Nah, terus yang ketiga, misi kita menjalankan mitra usaha untuk keberlangsungan ternak dan hasil panen sehingga terjamin keamanannya. Nah, ini juga gitu. Kita juga pengen menciptakan kemitraan, baik itu kemitraan mau nitip di kandang kita maupun kemitraan dengan
peternak di luar kan gitu. Misal butuh bibit, butuh apa, nanti kalau misal panen kita beli, nanti kita lempar ke ke bos-bos yang besar di luar sana kan gitu, kita kirim ke Jawa kah atau ke Sumatera bagian mana kan gitu. Nah ini juga pengen kita ciptakan satu ekosistem kan gitu ya. Nah ini kita sama-sama belajar, kita sama-sama bertumbuh, kita sama-sama mencapai hasil yang maksimal. Tidak ada yang menggurui, tidak ada yang sok pinter. Kita sama-sama mulai dari hal kecil untuk menghasilkan hal yang lebih besar. Mari kita coba buka pikiran kita, buka pola kita. Kita lihat nih dunia ini luas, apalagi di zaman modern seperti sekarang. Zaman yang serba teknologi, apa-apa bisa diakses. Bahkan yang ada di pelosok pun itu bisa mengakses apa yang sedang kita lakukan kan gitu ya. Ketika kita terus rutin mengembangkan mengupload atau memberikan informasi tentang apa yang kita lakukan, terutama di sektor peternakan kan gitu ya. Nah terus lanjut. Nah komoditas peternakan kambing domba itu ada banyak. Salah satunya hewan ternak, baik itu breeding, fattening, kurban, akikoh, dan lain sebagainya yang sifatnya membutuhkan daging ternak tersebut atau membutuhkan ternak tersebut. Jadi jangan hanya berfokus untuk memelihara terus dijual dalam bentuk kambingnya, tapi coba kita berpikir untuk menaikkan value-nya. Value ini bahasanya apa ya? Nilainya. Misal kambing umur 5 bulan itu biasanya misal harganya 600, 700 atau 1 juta misal ya untuk kambing Jawa Randu dan Rambon kan biasanya harganya segitu ya. Paling mahal ya 1,5 lah kan gitu. Nah itu coba kita naikkan nilainya dengan apa? Misal akikoh, kita buat paket akikoh atau kita coba tawarkan jasa masak dan lain sebagainya kan bisa. Terus kurban juga termasuk market yang paling potensial dengan harga yang bisa kita bisa kita mendapat laba yang tinggi. Misal atau digemukkan untuk kebutuhan jagal dan lain sebagainya atau dibreedingkan lagi, dikembangkan lagi. Nah, ini kan juga bisa. Terus komoditas lainnya juga pakan. Nah, ini pakan juga penting. Nggak hanya untuk diberikan, tapi kita bisa mengembangkan untuk dijual, untuk menyuplai peternak-peternak besar, untuk menyuplai peternak-peternak yang tidak mau ngarit. Kan banyak nih peternak pengen berternak tapi nggak mau ngarit. Nah ini kan bisa. Itu kita bisa menawarkan. Dengan cara apa? Nah nanti teman-teman bisa belajar bareng. Yuk kita belajar bareng tentang digital marketing, tentang bagaimana memaksimalkan titik map, tentang bagaimana memaksimalkan Facebook, Instagram, TikTok, website maupun apa, nanti kita belajar bareng. Kita belajar untuk apa? Supaya kita melek teknologi gitu loh. Meskipun kita dari pelosok yang sekarang gaptek ya nantinya pasti bisa kan gitu. Nah, bisa pakan itu dalam bentuk silase, fermentasi, konsentrat, complete feed, high. Nah, itu bisa kita jual kok. Banyak teman-teman peternak yang terkenalnya ternak, tapi sebenarnya hasil lainnya dari pakan, jual pakan itu bisa puluhan ton per bulan. Bisa puluhan ton jual pakan. Nah, kita manfaatkan lingkungan kita, misal banyak daun singkong, apalagi musim hujan ya. Musim hujan tuh biasanya daun singkong pada nggak mau ngarit gitu. Nah, itu bisa jadi kesempatan kita. Kita kumpulkan, kita buat silase, kita simpen. Silase itu kan bisa awet berbulan-bulan, bahkan setahun pun juga masih awet asal penyimpanannya bagus kan gitu ya. Nah, itu kita manfaatkan atau kita fermentasi, atau kita buat complete feed yang campurannya konsentrat, nanti silase atau fermentasi dicampur jadi satu, jadinya nanti complete feed. Atau makanan olahan. Nah, kita buka resto misal, atau kita buka delivery makanan atau pemesanan makanan, baik itu sate, gulai, tengkleng dan lain sebagainya. Coba kita lihat misal di Jogja atau di daerah mana, Tegal misalnya. Nah, itu kan sate itu wah berjibun gitu loh dan rame terus. Nah itu kan kebutuhan kambing untuk sate itu kan banyak banget. Contoh kecilnya di Jogja itu ada salah satu sate terkenal, sate tengkleng terkenal. Itu sehari bisa puluhan kambing mereka habis gitu. Nah itu
kekurangan gitu loh kadang. Kadang kekurangan dan kebutuhannya kambing yang seperti apa? Kambing yang usianya 5 bulan, yang habis sapeh, ada yang balibul bawah 5 bulan kan gitu. Nah itu coba kita cari informasi, kita gali, kita bisa nyetori ya syukur-syukur kita bisa nyetori. Nggak mungkin rumah makan itu dia melihara sendiri itu nggak mungkin. Kalaupun mungkin melihara tapi kapasitasnya sedikit. Nggak mungkin mereka untuk mencukupi tokonya sendiri terus melihara itu jarang. Mending mereka beli, mereka nggak ngarit dan lain sebagainya, nggak ngurusin, tapi mereka bisa jualan makanan dengan harga yang maksimal kan. Kayak lagu itu mending tuku sate timbang tuku wedhuse kan gitu. Nah itu terus mesin chopper. Nah mesin chopper ini juga jadi komoditi. Jadi komoditi untuk bisa kita jual juga. Misal kita punya tetangga atau saudara atau kenalan yang bisa memproduksi atau punya las-lasan, bengkel las, bisa nggak kolaborasi untuk menciptakan satu mesin yang murah, bagus, tapi bisa cepet. Nah misalkan gitu kan yang dicari orang-orang kan gitu ya. Atau bagus sekalian, mahal nggak apa-apa, tapi kualitasnya bagus. Misal kayak chopper-chopper yang biasa dipakai peternak-peternak yang kapasitasnya ribuan itu kan banyak harganya mahal banget itu. Nah, tapi mereka tetap beli dan setiap barang itu ada pasarnya. Mau murah mau mahal itu ada pasarnya. Terus kotoran hewan. Kotoran hewan ini sudah pasti ada karena ketika kita melihara kambing pasti ada kotorannya kan gitu. Dan ketika kita pakai metode pakan silase, fermentasi atau konsentrat atau complete feed atau hay, itu biasanya kotorannya bersih, nggak ono rampene kan gitu. Jadi beda sama kandang yang pakannya utuh, misal ngebrui pakai daun singkong yang masih utuh itu kan rampennya banyak dan banyak yang terbuang. Kan eman-eman gitu loh, batang-batangnya harusnya bisa kemakan sama kambing atau domba, terbuang karena cuma dikerikiti kan gitu. Jadi rampen numpuk, biasanya melihara kambing 25 aja rampennya bisa setruk gitu, satu truk. Nah, kalau pakai metode silase, fermentasi atau konsentrat itu bisa paling ya dengan populasi, kalau yang kita jalani ya, dengan populasi hampir 100 ekor, itu sekali satu hari itu kan memberikan makan sekitar 1,5 kintal ya, atau 2 kintal lah, sekitar segitu. Itu rampennya paling sekitar 5 kilo paling. 5 kilo itu seberapa ya, kecil itu loh. Itu aja itu kadang nanti kita campur lagi ke ke pakan yang baru, itu dimakan nanti. Atau kalau enggak kita fermentasi lagi supaya lebih empuk lagi kan gitu. Kadang kan ada tuh bonggol yang keras banget itu kambing nggak mau. Ataupun kalau misal benar-benar sisa itu bisa kita bawa ke kebun untuk kita sebar ke bank pakan kita jadi pupuk kan gitu toh. Atau kita kasih probiotik supaya terurai nanti bisa jadi pupuk organik kotoran. Nah itu, dan harga pupuknya biasanya lebih mahal. Serintil kotoran hewan kambing domba yang pakannya bagus pasti menghasilkan pupuk yang bagus juga gitu loh. Bagus itu dalam arti bersih, nggak banyak rampennya, itu kan bagus ya. Kalau kualitasnya pasti ya sama aja karena ya podo-podo kotoran kambing kan. Nah, tapi secara kualitas itu bisa lebih mahal bisa kita jual. Contohnya di tempat kita itu misal biasanya satu karung itu 18.000, tempat kita bisa 22.000. Karena bersih gitu loh. Nah terus obat dan vitamin, aneka jenis obat dan vitamin ini juga bisa jadi komoditas. Misal kita menyediakan jasa suntik, kita menyediakan obat untuk diecer dan lain sebagainya, itu bisa. Itu peluang gitu loh. Kita misal beli yang literan nanti kita ecer karena apa? Kebutuhan peternak-peternak yang kapasitasnya kecil itu kan misal kambingnya cuma sakit satu kan nggak mungkin dia beli obat yang harga misal 50.000. Dia pengennya kan untuk sekali pakai aja. Nah, bisa ngecer di tempat kita. Kan itu juga kita lakukan gitu loh. Itu kita lakukan. Supaya perputarannya juga nggak hanya nunggu hewan ternak. Kalau kita hanya nunggu hewan ternak tok, ya modal kita bisa tergerus gitu loh. Tapi kalau kita coba tawarkan pakan, kita coba kolaborasi dengan mesin, kita coba kotorannya kita olah, kita coba tawarkan obat dan vitamin, ini bisa jadi perputaran untuk apa? Untuk kehidupan kambing itu. Untuk populasi, untuk pakan, untuk misal nanti untuk biaya produksinya, atau biaya anak kandangnya, atau perbaikan dan lain sebagainya kan gitu. Karena satu ekor kambing itu kan kalau breeding paling enggak butuh waktu 9 bulan untuk dia
bisa hamil lagi atau anaknya untuk disapih. Nanti anak yang disapih ini butuh 2 bulan lagi, berarti sekitar butuh 11 bulan untuk kita bisa dari kambing itu mulai hamil sampai anaknya bisa kita jual umur 5 bulan itu kita butuh waktu sekitar 11 bulan. Wah, kan waktu yang lama gitu loh. Makanya kita selain mengatur ritme hamilnya, misal punya kambing 50 nih, 50 indukan, kita ritmekan setiap bulannya ada 10 yang hamil, setiap bulannya ada 10 yang beranak, setiap bulannya ada 10 yang sapih. Nah, itu bisa berputar. Tapi kan kapasitasnya hanya 10-10 gitu loh. Paling anaknya sekitar 15 kan gitu toh. Tapi kalau kita hariannya, kita kan juga butuh hariannya ya. Hariannya ini dari apa? Ya dari kita coba putar apa yang ada gitu loh. Pupuknya, mungkin kita bisa olahannya, mungkin kita bisa pakannya, mesin, obat-obatan dan lain sebagainya gitu ya. Lanjut, nah ini kita juga ada program. Salah satu program, ada 2 program belajar ternak untuk pemula. Jadi buat rekan-rekan yang pengen belajar lebih detail itu bisa. Kita ada pelatihan online dan offline. Kalau yang jauh dari tempat kita bisa online, nanti kita jadwalkan untuk Zoom. Untuk jadwalnya silahkan di chatting adminnya. Kalau untuk yang offline nanti kita jadwalkan juga kapan di kandang kita. Jadi jenengan bisa langsung melihat apa sih yang ada di kandang kita, proses perawatannya, proses pertumbuhan kambingnya, pakannya dan lain sebagainya bisa disaksikan langsung. Jadi nggak hanya soal teori, nggak hanya omong doang, tapi kita sudah mempraktekkan, kita sudah menjalankan, dan kita sudah ada hasilnya. Dan ini nyata gitu loh, ada di kandang dan ternak kita sendiri. Jadi kita berbicara sesuai dengan pengalaman kita kan gitu. Atau jenengan mau magang nih, bisa nih magang gratis tapi minimal 1 bulan. 1 bulan bantu kita belajar di kandang mulai dari proses perawatannya, nanti dari kesehatan hewan dan lain sebagainya. Insya Allah 1 bulan itu nanti lulus. Setelah lulus bisa ternak dengan ilmu yang expert atau ilmu yang memang luar biasa kan gitu toh. Itu gratis, dibuka untuk umum tapi kuotanya nggak banyak. Kuotanya setiap angkatan tuh maksimal 3 orang. 3 atau 5 orang masih kita bisa upayakan. Nah, tapi kalau lebih dari itu ya mau ngapain, kalau misal kandang kita kita udah punya ABK juga, anak buah kandang, tapi kita juga membersamai siapa yang mau magang boleh. Benefitnya apa? Kita kasih makan gratis 3 kali sehari, tempat tinggal kalau misal jauh, terus ilmu yang bermanfaat sama sertifikat. Nah, terus syarat pendaftarannya apa? Itu bisa dibaca-baca ya. Nanti kita share ini ada di e-book kita ada ini semua. Nah, nanti kalau untuk pelatihannya itu materinya ada manajemen ternak, pemeliharaan hewan, pola pakan, kesehatan hewan, karantina, perkandangan, pemasaran, memaksimalkan peluang pasar, pengolahan limbah, integrasi farm, pencatatan recording, alur kerja tim, kemitraan, dan digital marketing. Itu akan dibimbing oleh Muhammad Handika sebagai CEO Berkah Jaya Farm dan Trisusila sebagai ahli digital marketing yang sudah melalang buana di dunia digital selama kurang lebih hampir 10 tahun beliau. Nah, itu ya. Nah, nanti bisa hubungi admin 0823 222 291244. Oke, lanjut. Ekosistem usaha ternak. Nah, ekosistem usaha ternak ini apa sih? Ekosistem itu suatu perputaran, suatu pergerakan, suatu lingkungan. Nah, ada 5 yang ini paten gitu loh. Ekosistem ini sudah nggak bisa dipungkiri lagi. Kita harus menjalankannya. Yang pertama pakan, ini sudah menjadi kebutuhan mutlak. Nggak dikasih makan ya mati semua kan gitu. Habis itu kandang. Pakan yang baik, pakan yang bergizi, pakan yang bernutrisi, pakan yang sehat akan membuat pertumbuhan ternak semakin bagus dan maksimal. Kandang yang bersih, kandang yang sirkulasi udaranya bagus, kandang yang sesuai dengan standar, kandang yang rapi, itu akan membuat ternak nyaman. Ya ibaratnya kayak rumah. Rumah misal kita sendiri kalau tinggal di tempat yang kumuh ya nggak enak toh.
Nah, dengan kandang yang bagus, bersih, dan standar itu minimal penyakit-penyakit nggak ada, perawatan kandang, dan lain sebagainya. Terus bibitan, bibit yang bagus, bibit yang berkualitas, itu pasti akan menghasilkan perkembangbiakan yang maksimal juga. Jadi jangan asal, misal, wah, neng kono larang, regone podo-podo umur, misal sama-sama umur 5 bulan, di Berkajaya Farm misal harganya 1 juta, di tempat lain cuma 700. Ya dilihat dulu dong bos kualitasnya kan gitu ya. Dilihat dulu kualitasnya. Kalau misal kita jual 1 juta itu memang mahal dan yang 700 itu kualitasnya bisa melebihi dari kita atau bisa sama dengan kita, oke kita turunkan nggak apa-apa harganya segitu. Karena kita jual, misal kita jual itu jual kualitas, bukan asal jual kambing hidup kan gitu ya. Tapi ini ibaratnya. Tapi kalau kita sebisa mungkin memaksimalkan harga itu standar menyesuaikan market lah supaya sama-sama untung kan gitu. Yang beli untung, kita juga untung kan gitu. Tapi secara kualitas kita boleh diadu. Secara kegemukan, secara kesehatan, secara kemulusan dan lain sebagainya kita bisa diperhitungkan kan gitu. Karena kita tertata. Kita manajemennya kita tata, dari kambing itu mau masuk kandang sampai kambing itu keluar kandang itu kita catat dan kita perhatikan dengan maksimal gitu loh. Bahkan bulunya pun bisa bisa dibandingkan. Bulu kambing di kandang kita dengan bulu kambing di kandang yang lain itu bisa dibedakan. Bagus mana, klemis mana, sehat mana kan gitu toh. Terus kesehatan. Nah ini kesehatan ini penting banget, banyak yang mengabaikan. Melihara cuman asal dikasih makan tok, tapi nggak dikasih vitamin, nggak dikasih nutrisi tambahan, nggak dikasih obat cacing, nggak dikasih apa. Tahu-tahu hewannya sakit, bingung, mati. Waduh kok wedhusku mati yo. Kenapa ya? Ya nggak diperhatikan kesehatannya ya gimana kan gitu toh. Nah makanya kesehatan itu harus diperhatikan. Minimal 3 bulan sekali dikasih vitamin. Terus nanti vitamin tuh murah kok, murah banget. Paling sekitar ya kalau kena dokter hewan memang lumayan ya, karena kan memang jasa dokter hewan kan mahal. Tapi kalau misal kita bisa mengaplikasikannya sendiri murah. Sekitar paling 5.000 sampai 10.000. Lah 3 bulan sekali loh cuman segitu 1 ekor kan enggak mahal gitu loh. Terus obat cacing juga sama aja harganya sekitar segitu. Nah, tapi kalau rekan-rekan belinya dalam jumlah dalam botol yang besar standar pabrikan ya mahal ketemunya, makanya kita mengadakan ecernya supaya misal kebutuhannya 1 kambing ya wes beli 5.000 atau 10.000 sesuai kebutuhannya. Karena kan diukur dari dosisnya itu diukur dari berat badan atau postur tubuhnya. Misal cempe cuman butuh sekitar 3 sampai 5 mili untuk obat cacing. Kalau indukan untuk yang dewasa misal 7 sampai 10 mili kan gitu. Jadi menyesuaikan harganya pun juga ya sekitar 5 sampai 15.000 lah paling atau 10.000, saya lupa harganya. Gitu. Terus pasar. Nah, ini juga sering terjadi pemikiran yang sampai sekarang ini pasti sudah mendarah daging mungkin ya. Jadi kayak misal taunya itu cuman melihara nanti ngapunten kita bukan ngomongin soal belantik atau apa ya. Misal ngambil di belantik, belinya di belantik nanti dibeli belantik itu. Misal belinya 1 juta, nanti dipelihara 3 bulan harusnya jadi misal 1,5 juta, ternyata dibeli belantik cuman 1,2. Sedangkan pelihara 3 bulan kan biaya dan lain sebagainya mahal toh. Nah itu kita banyak yang terjebak di situ. Bukan berarti kita ngomongin soal belantik itu baik apa jelek ya, tapi ada pengalaman lucu. Ya mungkin belantik yang lain enggak ya, tapi ini kita mengalami juga. Jadi kayak belantik itu jual atau tengkulak itu jual ke peternak petani, itu misal jualnya 1.100.000. Nah, bahasan dipelihara 3 bulan atau 4 bulan, si petani itu butuh uang, mau dibeli harganya sama, alasannya harga kambing lagi murah. Nah, padahal kambingnya udah lebih besar. Nah, ini kan entah itu belantiknya yang salah ngitung atau memang mereka yang mempermainkan, kita juga nggak tahu. Nah ini
kita harus menciptakan pasar. Menciptakan pasar itu seperti apa? Ya di era digital sekarang ini informasi itu kan banyak. Tempat kita bisa mempublikasikannya banyak. Jadi ya manfaatkan. Ayo kita belajar gitu loh. Gimana menciptakan pasar, bagaimana kita menawarkan, bagaimana kita tidak ketergantungan. Belantik itu bagus. Bisa bisa memenuhi kebutuhan kita juga sebenarnya. Asal kita juga tahu, kita tahu hitung-hitungannya, kita tahu pasarnya. Oh ini kalau diambil belantik segini, kalau tak jual ke sana segini. Nah itu kan lebih enak. Jadi kita nggak dipermainkan gitu loh. Tapi mohon maaf ya, kita nggak ngomongin belantik itu jelek, nggak. Belantik itu bagus. Bahkan kalau nggak ada belantik ya pasti peternak-peternak itu ya bingung juga kan gitu. Cuman memang ada beberapa oknum. Nah beberapa oknum inilah yang kadang merusak citra perbelantian kan gitu. Jadi ya itulah, jangan tersinggung ya, mohon maaf, ini cuman sekedar sharing gitu loh. Memang ada pengalaman yang seperti itu, tapi nggak semuanya. Oke, lanjut. Nah, pakan ternak. Pakan yang baik untuk ternak adalah yang dapat memenuhi kebutuhan nutrisi, energi, vitamin, kalsium, dan lain sebagainya. Dan lainnya bagi ternak apapun jenis pakannya. Kebutuhan nutrisi, energi, vitamin, kalsium, dan lainnya bagi ternak apapun jenis pakannya, yang penting tidak mengganggu kesehatan ternak. Nah, maaf ya tadi salah baca. Nah, jadi sebenarnya pakan ternak itu apa aja bisa. Daun-daunan, rumput-rumputan, itu sebenarnya ternak itu suka. Tapi loh, wedhusku juga nggak doyan kok rumput ini. Ya memang ada beberapa rumput yang kambing tidak mau secara langsung. Tapi kalau diolah, sebenarnya kalau diolah, difermentasi atau disilase, itu pasti suka. Karena kan aromanya itu berubah gitu loh. Nah, kambing atau domba atau sapi atau ruminansia, hewan ruminansia itu kambing, sapi, domba, itu buta warna. Ya, buta warna. Dia nggak tahu itu warna hijau, merah, kuning, di langit yang biru. Nah, itu nggak ada, nggak ngerti. Hewan itu buta warna. Yang mereka andalkan itu indera penciumannya. Nah, bagaimana kita bisa menciptakan makanan atau memberikan makanan yang sesuai dengan indera penciumannya? Makanya ada kadang rumput dia nggak doyan, tapi ditaburi garam jadi doyan. Akan pernah kan kayak gitu. Ya karena dia suka dengan yang asin-asin itu, kan gitu. Tapi ya itu kembali lagi ke kita, yakin nggak kan gitu. Dan semuanya bagus, semuanya doyan, kecuali 2, daun telinga dan daun pintu. Nah ini ternak hewan nggak mau dengan 2 daun itu. Kalau lainnya doyan, yakin doyan. Yang dibilang misal singkong karet bikin mendem, ya buktinya enggak. Singkong karet itu nutrisinya bagus. Asal tahu cara memberikannya kan gitu toh. Nah itu makanya kita harus belajar gimana supaya pakan ini apapun bisa termakan, yang penting bisa memenuhi kebutuhan nutrisi, energi, vitamin, kalsium, dan lainnya bagi ternak gitu ya. Jadi ada rumput, ada tebon jagung, mau tebon-tebonan apapun itu, jerami pun itu kambing doyan gitu loh. Ada daun-daunan, ramban kan gitu toh. Nah nanti dibentuk jadi silase atau dikasihkan langsung. Tapi kalau kita bentuk jadi silase. Nah itu ya. Terus jenis-jenis pakan. Nah ruminansia itu hewannya ya. Ruminansia itu hewannya, ada pakan utama, ada pakan penguat. Nah pakan utama itu ada hijauan, ada air. Terus pakan penguat itu ada namanya konsentrat. Nah, kalau hijauan itu ada rumput, ramban, kulit buah, dan biji-bijian. Kalau air ya air. Air itu ya air putih kan gitu, air yang bersih. Bisa ditambahin pakai garam, bisa ditambah pakai molase, dan lain sebagainya. Tapi kebutuhan utamanya itu adalah hijauan dan air. Nah, hijauan itu adalah nama lain dari rerumputan gitu loh, yang warnanya hijau,
yang warnanya hijau itu ada rumput, ramban dan lain sebagainya. Ada kulit buah, ada biji-bijian. Pokoknya yang pernah warnanya hijau lah. Meskipun sekarang kadang warnanya jadi tidak hijau, itu tetap hijauan. Nah gitu ya. Terus penguatnya itu ada konsentrat. Konsentrat yang mengandung protein, karbohidrat, energi, terus mineral dan vitamin. Nah ini biasanya konsentrat ini campuran dari tadi ini protein, karbohidrat, energi, mineral, vitamin dan lain sebagainya dijadikan satu, itu namanya pakan penguat. Fungsinya apa? Untuk melengkapi kebutuhan nutrisi yang belum tercukupi dari hijauan dan air kan gitu. Supaya pertumbuhannya bagus. Ya gitu. Jadi kita harus tahu kambing itu supaya atau hewan itu supaya bisa maksimal itu harus dicukupi kebutuhannya, jangan hanya dikasih hijauan tok. Ya memang dikasih hijauan bisa hidup, tapi nggak tahu bisa ADG-nya bisa tercapai enggak kan gitu. Tapi kalau kita tambahi dengan konsentrat dan lain sebagainya itu bisa membuat pertumbuhannya jadi maksimal. Nah nanti kita jelaskan semuanya. Oke, hijauan pakan. Nah, hijauan pakan ini adalah segala macam jenis tanaman yang berwarna hijau atau pernah hijau untuk memenuhi kebutuhan serat pada ternak yang akan diolah menjadi karbohidrat atau energi dalam tubuh ternak ruminansia. Fungsi utama serat kasar, nah hijauan itu sebenarnya serat kasar ya. Itu fungsi utama serat kasar untuk ternak itu sebagai pengisi lambung, udah jelas ya karena makanan. Terus yang kedua, merangsang salivasi atau air liur. Dan yang ketiga, menjaga fungsi usus, pergerakan usus. Jadi peristaltik itu pergerakan ususnya itu bisa memproses. Nah, itu ada rumput, ada rambanan, ada kulit-kulitan, ada biji-bijian. Nah, ini hijauan pakan kan gitu. Ramban itu ya yang daun-daunan, rumput ya berarti yang di bawah. Kalau kulit-kulitan yo ada kulit kulit kopi, ada kulit kedelai, ada kulit kacang, ada kulit sekam itu kulit padi itu juga bisa. Yang penting digiling, jangan dikasihkan gitu aja kan gitu, nanti difermentasi. Nah, kalau biji-bijian ya ada banyak, ada jagung, ada kacang, ada pokoknya yang berbiji-biji lah. Nah, itu hijauan pakan dan ini kalau semakin lengkap semakin bagus kan gitu. Terus air minum. Nah, air minum adalah unsur penting dalam kehidupan ternak dan harus dijaga ketersediaan dan kebersihannya. Proporsi air sebesar 2/3 bagian dari massa seekor ternak. Dengan berbagai peran penting air dalam kehidupan ternak, maka air minum wajib. Nah, ini hukumnya wajib disediakan sepanjang waktu tanpa batas. Jadi sebisa mungkin air itu tersedia. Tapi hewanku pernah tak sediain air, makan minum mendem. Ya dilihat dulu pakannya apa kan gitu toh. Kalau dikasihnya daun singkong terus dikasih sediain air di depannya terus dia makan minum ya mendem kan gitu toh. Nah, ini harus tahu teorinya, jangan hanya praktek. Tanpa teori langsung praktek ya bunuh diri kan gitu toh, sama aja enggak berjalan kan gitu, sama aja yang rusak gitu loh. Terus nanti nyalain kambingku lah gampang mendem, melihara kambing susah ya karena enggak mau belajar kok. Makanya punya pikiran itu, punya otak, punya mata, punya hati, punya mulut dan lain sebagainya, itu punya telinga itu untuk belajar gitu loh. Belajar ya, ini mohon maaf kalimatnya mungkin sedikit arogan, tapi kadang ketemu orang yang modelnya kayak gitu loh, dan menyebalkannya gimana? Bukan menyebalkan jengkel sama orangnya, tapi kamu itu nggak tahu teorinya, kamu cuman langsung praktek dan nggak ngerti seluk-beluknya, tiba-tiba terjadi kejadian seperti itu, lalu ngejudge kayak gitu tuh nggak bisa. Jangan kambing itu jangan dikasih minum terus. Ya dilihat juga kondisinya kan gitu toh. Caramu pakai itu gimana kan gitu. Jadi harus menyesuaikan lah. Harus dipakai pikirannya. Kadang itu gini, di era digital sekarang ini teknologi itu kan udah smart.
Tapi sayang manusianya banyak yang nggak smart karena nggak mau belajar. Eman-eman gitu loh, dianugerahi otak, pikiran yang cerdas sama Allah tapi nggak digunakan untuk belajar itu kan eman banget. Nah itu ya. Lanjut. Konsentrat atau non-hijauan. Nah, tujuan utama pemberian konsentrat adalah untuk menguatkan gizi atau nutrisi dalam hewan ternak yang masih kurang sehingga terpenuhi seperti karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral. Umumnya berasal dari biji-bijian, batu-batuan, dan limbah industri. Nah, biasanya kalau konsentrat itu kandungannya biasanya di labelnya itu ada kayak air, abu, protein, serat kasar, lemak kasar, BET itu apa, TDN, energi bruto. Nah, itu pokoknya bahasa-bahasa inilah campuran-campuran mereka. Tapi itu isinya itu kebanyakan ya, misal jagung, terus dedak, terus bungkil sawit, terus kulit kopi, terus apa lagi? Bungkil kedelai, terus CGF, apa campur-campur lah. Intinya nanti jadinya itulah protein, serat kasar dan lain sebagainya. Serat kasar itu biasanya kayak kulit kopi itu serat kasar. Protein berarti ya dari kedelai-kedelean, entah itu kulit kedelai atau ampas kedelai ya pokoknya kayak gitulah, kacang-kacangan lah. Nah itu. Jadi yang mengandung protein nutrisi itu yang tinggi. Kalau mau buat sendiri bisa. Tapi kalau misal kapasitas ternak kita di bawah 500 ekor atau masih ratusan lah atau di bawah 100 ya mending beli. Lebih hemat. Karena kalau produksi cuma sekintal, beli campur-campurannya hitungannya malah lebih mahal. Produksi itu kalau sudah kapasitas kita banyak atau kita bisa menjual lebih banyak lagi kan gitu. Oke, terus lanjut jenis pakan penguat sumber protein. Itu ada kedelai, ada ampas tahu, ada belum tak rubah. Kacang hijau. Nah, itu kacang hijau itu belum saya rubah. Terus bungkil kelapa. Itu bahan pakan sumber protein adalah bahan pakan yang memiliki nilai protein lebih dari 20%. Fungsi dari protein antara lain membangun dan membentuk jaringan tubuh, pembentukan cairan tubuh dan sistem enzim, produksi daging, susu dan bulu, terus cadangan energi. Nah, ini yang tadi kita bahas di awal. Kenapa kambing kita pertumbuhannya bagus? Karena kebutuhannya terpenuhi, terutama protein. Protein itu air susunya bisa banyak, dagingnya bisa bisa bagus, terus bulunya itu bisa halus, nah, gitu toh. Terus jaringan-jaringan pada tubuhnya itu bisa berkembang dengan baik. Terus energinya fisiknya itu gesit. Ya karena sehat gitu loh. Apakah cuma kedelai, ampas tahu, bungkil kelapa, terus kacang hijau? Enggak, sebenarnya banyak. Tapi kan enggak mungkin saya taruh di slide ini untuk banyak jenisnya. Tapi yang sejenis dengan ini, misal kalau ampas tahu enggak ada, berarti ampas singkong atau onggok itu bisa. Bungkil kelapa enggak ada, berarti apa kan gantinya gitu. Kedelai enggak ada, misal kedelai mahal, ya jonggo kedelai nih. Tapi misal kulitnya atau limbah-limbahnya kan gitu toh. Jadi jangan melihat hanya yang kita sampaikan ini, tapi turunannya yang lebih murah. Kalau mau pakai yang aslinya, misal kedelai asli ya jauh lebih bagus. Tapi kalau enggak, produk turunannya dari kedelai. Misal kan ampas tahu itu juga sama, itu kan turunan dari kedelai kan gitu toh. Tapi kalau pengen maksimal pakai produk aslinya kan gitu. Terus lanjut. Jenis pakan penguat sumber karbohidrat. Nah, itu ada jagung, ada bekatul, ada gandum, ada singkong. Itu yang menjadi sumber karbohidrat. Bahan baku pakan yang bisa dimasukkan ke dalam sumber karbohidrat pakan ternak adalah bahan-bahan yang berasal dari biji-bijian, hijauan, umbi-umbian, limbah sisa penggilingan, kacang-kacangan, atau buah-buahan yang mengandung protein kasar kurang dari 20% dan kandungan serat kasar kurang dari 18%. Nah, ini bisa didapatkan dari bekatul dan lain sebagainya itu. Gandum ya bukan gandum aslinya. Nanti kita ambil yang ininya limbahnya, limbah gandum itu bisa. Kan gitu. Kalau singkong mahal ya kita ambil dari onggoknya kan gitu toh. Ya itulah pokoknya sumbernya dari bahan-bahan ini, tapi kita bisa ambil dari limbahnya kan gitu toh. Bekatul ya, kalau bekatul memang udah limbah ya.
Terus jenis pakan penguat sumber suplemen itu, pakan suplemen adalah suatu bahan berupa zat nutrisi mikro seperti asam amino, vitamin, dan mineral yang ditambahkan ke dalam ransum, campuran makanan yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan ternak sesuai dengan tingkat produksinya. Pemberian suplemen hanya dalam jumlah sedikit karena hanya sebagai pelengkap kebutuhan nutrisi, terutama nutrisi mikro, dan diberikan dalam bentuk premix. Jadi garam itu nggak boleh dikasih terlalu banyak. Kapur juga nggak boleh dikasih terlalu banyak. Mineral juga nggak boleh dikasih terlalu banyak. Mineral blok, kalau mineral blok kan cuma dijilatin, itu pun kalau kambing nggak butuh ya nggak dijilatkan gitu. Jadi sifatnya suplemen ini adalah tambahan ya. Jadi dikasih ya bagus, tidak juga sebenarnya tidak apa-apa. Tapi lebih bagus dikasih meskipun dalam jumlah sedikit. Atau misal molase itu termasuk ya suplemen tambahan untuk untuk merangsang makan dan lain sebagainya kan gitu. Terus jenis pakan tambahan. Nah, ini pakan tambahan ini sifatnya opsional juga jika dibutuhkan, namun beberapa jenis pakan tambahan bisa jadi penting karena memiliki khasiat yang baik untuk ternak. Misal empon-empon. Nah, empon-empon itu untuk jamu, selain untuk manusia, untuk kambing bagus. Untuk merangsang nafsu makan kan gitu toh. Terus susu tambahan itu bisa untuk memaksimalkan pertumbuhan soda kue untuk mencegah terjadinya kembung. Jadi kalau kambingnya pengen gak gampang kembung, itu sediakan soda kue. Nanti kalau dia butuh atau dia merasa kurang enak di lambungnya, dia akan jilat dan lain sebagainya. Ragi juga sama aja. Itu ya, jadi harus disediakan. Jadi perlu disiapkan pakan tambahan supaya ketika dibutuhkan sudah tersedia, tinggal diberikan sehingga resiko yang bisa diminimalisir. Nah, jadi seperti itu ya. Tambahan itu penting, tapi nggak dikasih pun juga nggak apa-apa. Tapi harus ada. Di tempat kita ada, empon-empon ada, susu ada, ragi ada, soda kue ada. Harganya murah kok. Empon-empon itu kalau nggak beli ya gratis kan gitu, kalau nanam sendiri. Kalau susu biasanya ya yang murah-murah aja. Kayak gitu. Terus teknik pengawetan pakan. Itu ada silase, hai, dan fermentasi. Nah, ini sebenarnya intinya di sini. Inti dari teknik pengawetan pakan. Jadi tadi itu urutan-urutan ya sebelum kita bahas ya kita kasih pengertian lah. Nanti kalau kita langsung bahas ke teknik pengawetan langsung nanti bingung. Kok ujuk-ujuk, nah, tiba-tiba langsung kan gitu. Nah, teknik pengawetan pakan untuk ternak yang sering digunakan secara umum ada 3, yaitu silase, hai, dan fermentasi atau pengeringan. Hai itu pengeringan. Nah, ketiga teknik ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tujuan dari pengawetan pakan ini adalah mempermudah dalam operasional ternak karena tidak harus setiap hari cari pakan. Karena operasional dan kebutuhan terbesar dalam beternak adalah pakan, jadi kita harus bisa mengatur dengan baik ketersediaannya namun tidak merepotkan dalam pengurusannya. Cerdas dalam beternak akan membuat kita bisa memikirkan hal lain untuk kemajuan ternak yang kita miliki. Coba deh kita merenung sejenak. Pernah nggak kita itu kadang habis waktunya cuma buat ngarit. Kita capek cuma buat ngarit. Dan ketika kita habis ngarit itu kita udah nggak bisa mikir lain gitu loh. Wes dibrukne pakane wes istirahat. Jadi kita udah nggak bisa mikirin soal kesehatan hewan, kita nggak bisa mikirin soal kebersihan kandang, karena udah capek. Apalagi mikirin marketingnya untuk menjualnya, wes nggak kepikiran, wes capek gitu loh. Udah kadang pagi ke ladang, sore ngarit, wes capek banget. Nah makanya kita pakai cara yang sederhana. Jadi kita ngarit seminggu sekali atau sebulan sekali. Setelah itu kita bisa mikirkan yang lain. Entah itu ada kandang yang rusak, ada kambing yang harus dijual, kita tawarkan kemana, dan lain sebagainya. Kita bisa mikir. Tapi kalau kita habis waktunya cuma buat ngarit, coba bayangin deh. Kalau ngarit misal 100 ekor kambing, itu bisa seharian loh. Iso nggak kerja lainnya. Cuman buat ngarit toh. Tapi dengan cara ini, melihara kambing 100, sudah bisa saya pastikan setiap hari nggak ngarit, kambingnya kenyang, tapi bisa memikirkan kerjaan yang lain.
luangkan waktu 1, 2, 3 hari untuk nyari pakan, setelah itu udah. Nyari pakan pun kita kalau misal kewalahan sendiri, misal kita produksi 2 ton, 3 ton, kan nggak mungkin sendiri. Kita cari orang, paling habis berapa sih? Misal 500.000 atau 1 juta. Tapi habis itu udah 1 bulan kita nggak ngarit. Kita bisa nyari uang yang lebih banyak lagi dari nilai 1 juta itu gitu loh. Misal kita keluar uang 1 juta di awal dalam waktu 1 bulan, tapi setelah itu kita bisa nyari uang yang lain gitu loh. Untuk mengganti 1 juta tadi. Entah itu dengan memasarkannya, entah itu dengan hal-hal lain yang tidak mengganggu aktivitas kita gitu. Nah, makanya kita harus bisa cerdas dalam berternak. Nah, silase adalah salah satu cara penyimpanan pakan ternak dalam kondisi segar pada wadah secara anaerob. Pada kondisi kedap udara ini akan mempersingkat pembentukan asam laktat, bukan asam laknat ya, tapi asam laktat. Nah, jangan diplesetin. Oleh bakteri anaerob. Tujuan pembuatan silase yaitu untuk mengawetkan bahan makanan yang berlimpah agar bisa digunakan dalam jangka waktu yang cukup lama. Walaupun prinsip pembuatan silase pada umumnya sama dengan fermentasi, yaitu secara anaerob, namun terdapat sedikit perbedaan di mana fermentasi membutuhkan penambahan probiotik sebagai mikroba, sedangkan pada silase semua prosesnya terjadi secara alamiah alias tanpa tambahan mikroba apapun. Jadi murni rumput dicacah-cacah, alum masukin tong, jadi. Enaknya silase itu. Kalau misal rumputnya basah, tunggu 1-2 hari dibiarkan dulu biar kandungan airnya habis itu baru dimasukkan tong bisa. Atau bisa ditambahkan dengan dedak. Nah nanti kita bahas. Jadi ada banyak, misal ini ada model yang seperti ini, model apa namanya? Model di wrapping. Ini biasanya udah peternak-peternak besar nih atau produsen-produsen besar. Atau dengan membuat bunker kotak seperti ini. Biasanya ini muat 1-2 ton. Kita punya ukuran 1,5 kali 5 meter, tinggi 1 meteran. Itu bisa muat sekitar 3 ton. Nah itu bisa untuk hampir 1 bulan kan gitu. Terus tong ini yang paling bagus itu sebenarnya tong. Ini kalau menurut saya paling recommended itu pakai tong. Karena apa? Dia benar-benar kedap dan hasilnya itu bisa bagus banget. Tapi sebenarnya bagus yang ini, karena ini kan dipadetin ya. Dengan padet mesin itu kan lebih padat. Kalau ini kan padetan manusia, ini ya bagus. Cuman biasanya di atas sendiri gini biasanya busuk. Biasanya busuk, tapi nanti dibuang, bawahnya ini bagus kan gitu. Tapi kalau tong ini, kalau kita nginjek-nginjeknya bagus ya hasilnya bagus dan aromanya bagus, enak banget. Terus silo itu apa ya? Wadah gede, biasanya ini kapasitasnya bisa satu wadah gini tuh bisa 350 kilo, bisa 500 kilo, bahkan ada yang 1 ton. Nah ini juga ya, tapi kalau ini kebesaran, kalau saya bingung, kita nggak pakai kalau ini. Cuma kalau mau pakai ya nggak apa-apa. Punya 1 bisa untuk 1 ton misal gitu. Nah yang terakhir bisa dengan plastik. Nah kalau plastik ini kelemahannya gampang sobek. Tapi kalau memang kebutuhannya pengen lebih murah ya kalau murah sebenarnya pakai ini. Pakai bunker ini murah. Karena kan bangun sekali udah pakai selamanya kan gitu. Kalau ini kan biayanya rada mahal. Kalau di Lampung tuh harganya satunya itu sekitar 250 kan. Ada yang 200, ada 250 tergantung belinya di mana. Nah itu lebih murah pakai plastik juga bisa. Tapi plastik ini pilih plastik yang minimal ketebalannya 100 mikron lah. Cari di internet 100 mikron itu seperti apa. Nggak perlu tak jelaskan kan. Yang tebal. Yang tebal. Oke, dilanjut. Cara apa ini? Cara membuat silase. Cara membuat silase itu semakin banyak ragam jenis rumput atau ramban, maka semakin bagus silase yang dihasilkan. Sorry tak sambil minum. Serak. Nah, jadi bisa menggunakan metode dicampur dengan berbagai jenis ramban, bisa juga dipisah-pisah tapi nanti ngasihnya tetap dicampur. Kalau saya di kandang kita itu biasanya
kita sendirikan. Misal daun singkong kita silase sendiri, rumput-rumputan odot kita silase sendiri. Nanti ketika ngasihnya, misal kita ngasih satu bak sekali ngebruk nih gitu ya, satu bak daun singkong, satu bak odot itu nanti kita campur. Nyampurnya setelah sudah jadi silase. Kalau kita gitu. Karena kita pengen mempertahankan nilai nutrisi yang ada di di tanaman tersebut supaya nggak tercampur. Ya sebenarnya nggak masalah. Cuma kan kita bisa memilah-milah gitu loh nanti. Itu cara kita. Tapi kalau mau dicampur langsung monggo itu bisa. Silahkan, nggak apa-apa, bebas. Nah, oke. Caranya yang pertama cacah rumput atau ramban menjadi kecil-kecil. Nah, itu biasanya pakai mesin chopper. Atau kalau misal belum punya mesin chopper dicacah pakai golok atau arit juga bisa. Tapi nanti besar kecilnya nggak bisa terukur. Ya belilah mesin chopper berapa kan gitu. Yang murah ada, yang mahal ada. Tinggal pilih yang mana. Kalau pengen irit ya dicacah, tapi capek. Gitu. Terus yang kedua, layukan 1-2 hari untuk mengurangi kadar air pada rumput atau ramban. Nah, biasanya cara sederhana untuk kita mengetahui kadar airnya itu masih banyak atau enggak itu ambil 1 genggam, itu kita peres. Kalau dia airnya masih mau netes, itu berarti kandungan airnya masih tinggi. Tapi kalau kita peres itu misal tangan cuman basah-basah biasa, nggak sampai basah basah banyak air gitu, itu biasanya sudah bisa kita masukkan ke tong. Tapi kalau pengen lebih aman yo misal nyopper siang, besok siangnya baru diwadahin. Itu lebih aman lah, karena kan sudah layu semalam toh. Atau dengan cara sebelum dicacah dilayukan dulu juga bisa. Habis dicacah dilayukan dulu juga bisa. Pilihan masing-masing, nggak perlu gontok-gontokan. Yo sing apik iku kudune dilayukan dulu baru dicopper. Bukan dicopper dulu baru dilayukan. Enggak, jangan gontok-gontokan soal hal yang sepele. Yang harus yang jadi gontok-gontokan tuh mau melakukan atau tidak kan gitu toh. Jadi jangan memperbesar hal kecil gitu loh. Masalah kecil diperbesar. Nah, itu kan menguras tenaga dan enggak ada manfaatnya. Jadi enggak usah pakai sok pinter teori. Kita belajar bareng gitu loh. Nah, itu terus campurkan dedak jika ada. Nah ini ada yang ngomong, ya harus dicampur dedak supaya kandungan airnya terserap. Dicampur boleh, monggo. Enggak ya enggak apa-apa. Kalau enggak ada ya jangan dipaksakan kan gitu toh. Kan ternak itu kalau bisa seminim mungkin kan pengeluarannya kan gitu toh. Kalau enggak ada enggak usah. Kalau ada ya bagus. Terus masukkan ke dalam tong atau plastik atau wadah sampai padat. Jadi diinjek-injek. Benar-benar harus padat dan harus penuh. Jangan ada udara. Harus full, padat. Kalau misal di plastik itu kalau ada vakum cleaner itu di vakum juga bisa, tambah bagus lagi. Terus tutup rapat, jangan sampai ada udara di dalam penyimpanan. Jadi harus tertutup rapat, jangan dibuka-buka. Tunggu minimal 7 hari. Biasanya 7 hari itu sudah lumayan bagus lah. Tapi yang paling bagus itu biasanya 21 hari. Baru dikasih ke ternak. Makanya sebelum ternak masuk ke kandang, misal baru mau mulai pemula, itu siapkan dulu pakannya. Misal mau masukkan di bulan Januari tanggal 30 misalnya. Ya Januari awal harus sudah menyiapkan pakannya. Disiapkan dulu pakannya. Karena kalau kita masukkan ternak baru bikin pakan, ya repot, kita harus ngasih hijauan, harus ngarit dulu sampai 21 hari misalkan ya capek. Lebih baik kita cari 1-2 hari, kita simpen, nanti tanggal 30 kita isi, pakannya udah siap untuk 1 minggu, 2 minggu atau 1 bulan ke depan. Kan lebih enak gitu loh. Jadi jangan mempersulit diri sendiri ya. Sekali lagi jangan mempersulit diri sendiri, jangan gontok-gontokan mentang-mentang bisa ternak. Wah aku pengalamanku loh ternak iki wis ket tahun 80 misalkan. Ya monggo pengalaman, tapi yang bukan caramu yang paling bagus gitu loh. Yang penting jangan gontok-gontokan. Intinya sama-sama belajar, sama-sama bertumbuh, sama-sama dapat hasil kan gitu. Buat apa kita gontok-gontokan? Wah aku pengalamanku ngene, kayak pakan koyo ngono marakne keguguran, kayak pakan koyo ngono marak. Ya iku wedhusmu, lek wedhusku ora, karena kamu enggak tahu caranya kan gitu toh. Jadi udahlah,
jangan terlalu banyak berdebat kan gitu toh. Kita pakai cara terbaik. Kalaupun cara yang kita sampaikan ini nggak bagus, abaikan. Abaikan, nggak apa-apa. Nggak usah diikuti. Tapi kalau ini bagus, jalankan. Toh juga ini gratis kok. Kita kasih gratis, kita kasih edukasi gratis, kita kasih cara gratis. Kalau mau praktek langsung bisa ke kandang kita, monggo silahkan, nggak apa-apa. Nah, wis dikasih gratis sih diomel-omeli ya. Ya wes nggak usah ditonton sekalian gitu loh. Nah gitu ya, lanjut. Gimana nih? Kok nggak bisa? Oke. Terus ciri-ciri silase yang baik. Nah ini ciri-cirinya gimana? Wangi, biasanya wangi banget. Kayak apa namanya, wangi atau harum seperti tape. Jadi kalau misal tahu tape, wanginya kayak gitu, kurang lebih lah, wangi banget. Kayak wong kita aja, saya aja manusia, itu kalau nyium baunya itu wis rasanya kayak pengen mangan gitu loh, kayak ndelok tape gitu. Tapi ya karena suket ya nggak mungkin lah tak makan. Apalagi kambing kan gitu. Terus empuk, biasanya empuk kan biasanya kalau kering itu kan keras ya. Kalau ini nggak empuk karena dia lembab loh. Lembab dan terproses dengan bakteri mikroba tadi itu yang memang membuat pakan ini menjadi lezat gitu loh. Terus rasanya masam karena pH-nya kurang sekitar 4 pH-nya. Jadi masam. Nah, ada kejadian juga dikasih silase kok malah kambingku suloyo dan lain sebagainya. Nah, sebisa mungkin dari tong itu jangan langsung dikasih, tapi diangin-anginkan dulu. Misal sebentar atau misal pas mau nyampur. Nah, makanya fungsinya kita untuk memisahkan. Nah, ini salah satu ya cara. Cuman mau digunakan ya monggo, enggak ya enggak apa-apa. Kita pisahkan daun singkong dengan odot. Itu kan nanti ketika kita campur, makan ini dicampur, itu kan nanti diurai toh. Diulet, diaduk-aduk. Ini kan udara panas yang masam tadi itu, karena kan udaranya kan pasti dari tong itu panas ya. Nah, itu bisa terurai dan masamnya itu bisa terkurangi gitu loh, secara nggak langsung. Nah, ini akan membuat pakan itu tetap bagus. Nah, kadang nggak ngambil dari tong langsung dikasih, kan itu panas toh, sifatnya asam panas. Terus nggak ditambahin misal konsentrat, nggak ditambahin sebagai pakan penunjang, ya suloyo pasti kan gitu. Karena kalaupun pakan kita bagus, kalau kita nggak tahu tekniknya, kita nggak tahu cara pemberiannya, ya nggak jadi bagus. Daun singkong itu bagus banget. Tapi kalau kita nggak tahu cara pemberiannya, ya wedhusnya mendem. Benar apa enggak? Kan gitu toh. Apalagi daun singkong karet. Daun singkong karet itu tuh nutrisinya bagus banget buat kambing. Tapi kalau kita nggak tahu cara ngasihnya, teorinya, nggak cara ngasih, ya tewas kambingnya kan gitu toh. Nah gitu, terus kadar airnya sekitar 60%. Tetap dia kayak basah-basah gitu tapi enggak basah. Kadang kalau silase yang misal kita masukinya itu masih kadar airnya tinggi, di dalam tong itu kadang banyu itu airnya itu megung. Kalau bahasa orang kandangku megung. Nah, itu megung itu apa? Diartikan sendirilah ya. Oke. Nah, itu. Yang kelima, tidak berlendir, berjamur atau busuk. Nah, biasanya nggak ada lendir-lendirnya. Jadi dia memang kelihatannya basah tapi nggak tengklenyit gitu loh, nggak berlendir atau berjamur atau busuk, nggak. Wangi banget, enak. Terus warnanya itu warna matang hijau kekuningan. Jadi warnanya itu kayak keemasan gitu loh. Yo nggak kuning garing, nggak hijau segar, tapi warnanya itu mamel gitu, enak. Warnanya itu enak. Tapi kambing kan nggak tahu itu warna kayak apa. Yang penting aromanya, rasanya kan kambing sukanya kan itu. Terus ini juga yang ketujuh, ini sering terjadi jika terdapat jamur atau busuk di atas, bisa diambil atasnya. Jadi dikeruk, nanti bawahnya bagus biasanya. Nah itu biasanya sering terjadi karena kadang penutupannya kurang rapet atau pengisiannya kurang full, itu bisa. Atau yang pakai bunker itu biasanya atasnya kan ditutupin terpal gitu, dikasih tindih-tindih gitu. Kadang tindihnya kan ada gelembung udaranya gitu, bisa jadi itu terjadi pembusukan kan gitu. Tapi enggak semuanya. Jadi jangan dibuka bosok dibuang semua, ya jangan. Dikeruk aja, paling sekitar berapa ya? 5 cm paling. 5 cm itu setelah itu bagus. Bagus banget. Gitu ya. Nah, terus hai atau pengeringan. Nah, hai atau pengeringan adalah metode paling sederhana
untuk pengawetan pakan ternak. Yang dibutuhkan untuk membuat hay adalah jenis rumput atau jerami dan diletakkan di tempat yang kering terhindar dari hujan atau limpahan air. Jadi hay ini yang penting terhindar dari limpahan air. Cara lainnya bisa juga ditumpuk bersusun. Nah, kadang kan kita lihat tuh di sawah-sawah itu kadang ada tumpukan-tumpukan jerami yang bentuknya kayak rumah-rumah itu. Nah, itu sistem sistem pengeringan atau sistem hay, dan itu dilakukan oleh peternak zaman dulu juga sampai sekarang juga dilakukan. Nah, fungsinya bentuk segitiga itu karena biar airnya jatuh toh. Nah, nanti yang basah cuma luar, dalamnya bagus. Gitu ya. Jadi sebenarnya peternak-peternak zaman dulu itu juga menggunakan, cuman kan tidak semuanya kan gitu. Cuman buat stok aja karena rumput banyak ya mending ngarit. Padahal ya kalau kambing 1, 2, 10 oke lah, sapi 1 oke lah. Tapi kalau kapasitasnya banyak ya boyoen kan gitu, capek. Nah, seperti gambar inilah. Kalau di luar negeri biasanya dibentuk bulat-bulat gini atau bentuk kayak gini. Tapi kalau di Indonesia biasanya dibentuk kayak gini. Ditumpuk gini. Ditumpuk, yang penting ditumpuk lah. Yang penting ditumpuk dan nantinya itu bisa diberikan. Nah, ciri-ciri hay atau pengeringan yang bagus itu berwarna hijau atau kecoklatan tergantung wilayah dan jenis rumputnya. Kalau di luar negeri karena ada beberapa musim itu biasanya bentuknya masih hijau tapi dia kering. Tapi kalau di Indonesia biasanya ya ada yang berwarna kuning, kuning kering. Yang penting kuning keringnya itu bagus lah. Berwarnanya kadang hijau atau kecoklatan tergantung wilayahnya. Kering tapi tidak mudah patah. Nah, jadi bukan kering yang merepel gitu, merepel ya apa? Gampang patah enggak, tapi kering yang alot. Memang benar-benar kering gitu loh. Baunya harum, agak manis dan wangi rumput. Jadi kalau dicium itu ya ini real rumput gitu loh. Enggak ada bau-bau busuk atau apa gitu, enggak. Tidak berjamur serta tidak tercampur dengan bahan lain misal ranting, gulma dan lain sebagainya. Intinya bersih, bagus itu ciri-cirinya seperti itu tadi. Terus fermentasi. Pakan fermentasi hampir sama dengan silase untuk metode pembuatannya. Namun untuk fermentasi dibutuhkan bahan tambahan seperti probiotik, molase, garam, dan lainnya. Pakan fermentasi ini juga ada yang menyebut complete feed. Karena campuran dalam proses fermentasi yang beragam seperti ada konsentrat juga, ada bekatul, ada ampas tahu dan lain sebagainya itu bisa dicampur bisa. Atau rumput-rumput tok dikasih probiotik juga, molase itu juga bisa, tergantung mau pakai cara yang mana kan gitu. Selama penyimpanan baik maka pakan fermentasi ini bisa bertahan lama. Penggunaan pakan fermentasi sekitar 7-10 hari setelah pembuatan. Nah, biasanya fermentasi ini nanti dicampur-campur. Terutama ya probiotik. Probiotik itu ada E4 kalau merek pabrikan, kalau buat sendiri ya bisa dengan dengan limbah-limbah yang ada itu bisa. Tergantung kebutuhannya. Kalau mau beli murah sekitar berapa tuh? Molase itu yang warna kuning ya kalau nggak salah untuk pakan. Warna coklat, sorry. Warna coklat apa warna kuning? Lupa. Nah, itu karena kita buat sendiri sih biasanya. Kalau nggak coklat kuning lah kayaknya. Nah, itu harganya sekitar 20-25 ribu. Untuk setengah liter atau 1 liter. Terus molase, garam, itu dicampur, diaduk. Nanti kita kasih cara. Nah, cara pembuatannya cacah pakan tadi, baik itu rumput ataupun apa, dicampur. Campurkan serat yang ada di cacahan tersebut dengan sumber protein seperti dedak atau bekatul, kemudian aduk hingga merata. Jadi dicampur dulu bahan-bahannya. Mungkin kalau campur konsentrat, dan lain sebagainya itu dicampur dulu. Kalau sudah merata, terus dikasih tetes tebu, garam, terus biofit. Biofit itu ya probiotik tadi. Diaduk juga, dijadikan satu dengan dosis yang seimbang. Nanti kalau mau belajar bisa belajar langsung, tapi ini gambarannya seperti itu. Biasanya per berapa kintal atau berapa ton itu anjurannya berapa itu ada nanti. Nah, itu terus diaduk, terus disiramin. Terus diaduk lagi sampai benar-benar merata, habis itu masukkan ke tong. Habis itu dimasukkan ke tong. Nah, setelah dimasukkan di tong, ditutup rapat, nanti fermentasinya terjadi dan akan jadi pakan. Nah, ciri-ciri fermentasi yang baik, baunya agak harum, warnanya berubah menjadi kuning kecoklatan, teksturnya lemes, tidak kaku, tidak busuk, dan tidak berjamur. Ya,
orang kadang sering salah salah menyebut atau sering salah menduga atau salah mempersepsikan bahwa silase dengan fermentasi itu sebenarnya beda. Cuman metodenya hampir sama. Kalau silase tadi murni, rumput cacah, masukin drum, tutup, jadi. Tapi kalau fermentasi harus dicampur-campur. Karena kandungan-kandungannya nanti juga sebenarnya lebih bagus. Nah, pemberiannya juga hampir sama. Kalau mau ngasih pakan, dikeluarkan dulu, diangin-anginkan bentar, baru dikasih pakan. Nah, terus panduan pemberian pakan. Nah, ini sering salah kaprah dalam pemberian pakan. Kenapa sudah saya kasih pakan sesuai dengan petunjuk, tapi kok masih nggak gemuk-gemuk. Nah, ini karena setiap fase itu berbeda. Kayak fase kambing bunting atau hamil itu diperbanyak hijauan karena kambing bunting itu makannya kenceng banget. Konsentratnya sebagai tambahan energinya itu 20% aja atau 2% dari berat badannya. Itu disesuaikan saja. Tapi nanti ketika dia menyusui atau dia masa fase penggemukan, anaknya atau pejantan atau indukan yang habis melahirkan menyusui kan butuh nutrisi yang tinggi tuh. Butuh asupan yang bagus supaya air susunya banyak, dia tetap dalam kondisi sehat, kondisi badannya bagus, nantinya setelah disape anaknya bisa langsung produksi lagi itu kita balik kalau bunting hijauannya diperbanyak, kalau dia penggemukan menyusui hijauannya disedikitkan, rumput-rumputan keringnya rumputnya disedikitkan atau silasenya disedikitkan, tapi diperbanyak konsentrat dan ampas. Misal ampas tahu, yang paling bagus ampas tahu. Tapi kalau nggak ada onggok juga bisa. Jadi kasih konsentrat, onggok atau ampas tahu, kasih hijauan, campur, terus dikasih makan. Itu bakal susunya bagus, pertumbuhannya bagus, anaknya juga sehat, pertumbuhan anaknya juga bagus. Nah, ada hijauan, karbohidrat, ada protein, ada suplemen. Jadi ini campur-campuran. Biasanya kita pakai merek Fitways atau merek-merek lain juga bisa. Yang penting namanya premix gitu aja, apa-apa sama aja. Cuman beda brand aja. Gitu ya. Terus waktu. Nah, ini juga sering terjadi. Kambingku sudah tak kasih makan, tapi nggak gemuk-gemuk. Terus makannya nggak banyak. Nggak maksimal, dikasih makan selalu sisa. Nah, ini waktu pemberian itu juga penting. Waktu pemberian pakan yang tepat dapat memaksimalkan pertumbuhan ternak. Menurut pengalaman kami ya, waktu yang tepat untuk memberikan pakan itu adalah kalau pagi itu antara jam 6.30, setengah 7 pagi sampai jam setengah 8 pagi. Atau maksimal jam 8 pagi. Kalau siang, itu jangan dikasih jam 12 siang. Itu dikasihnya jam 15 sampai 16.30. Tapi kalau patokan kita adzan asar. Adzan asar itu harus sudah ada pakan di panglongannya. Kalau malam itu biasanya jam-jam 8 sampai jam 9 karena untuk sangu tidur kan gitu ya. Nah, kalau pagi itu biasanya porsinya lebih banyak karena kan waktunya nanti dari pagi sampai rada sore itu kan dia panjang. Nah, nanti kalau yang siang atau yang sore itu yang jam 15 itu makanya nggak usah terlalu banyak, nanti yang malam itu dibanyakin supaya kalau dia bangun malam mau makan ya makan. Tapi di jam-jam itu dia makannya pasti rakus. Karena apa? Rumen pada jam tersebut, kondisi rumen atau lambung ternak itu berada pada posisi memproses dengan maksimal. Jadi makanya coba deh perhatikan. Pagi itu kalau setengah 7 sampai jam 8 misal belum dikasih makan, kambing itu pasti suaranya walah wes gilani lah. Terus siang, kalau siang aman dia, jam-jam 12 tuh enggak minta makan. Tapi kalau dengar azan asar belum dikasih makan, walah waduh satu suarane koyok sak desa krungu kabeh kan gitu toh. Satu desa dengar semua. Nah, kalau malam itu biasanya ya habis-habis isya jam 8, jam 9. Nah, itu nanti bisa terserap dan terproses oleh tubuh ternak. Jadi nggak sia-sia dan pasti habis. Nah, tapi kadang ada yang ngasih makan habis subuh kasih makan, siang sak selone ngasih makan, yo berantakan dan pasti nggak kemakan, nggak maksimal. Coba deh di flashback, bener nggak apa yang saya sampaikan? Kalau salah ya
Mungkin ada yang tidak cocok, tapi kalau menurut saya pasti sama gitu loh. Pasti hal yang saya sampaikan tadi tepat karena kita berpengalaman. Kita sudah menggunakan banyak metode, tapi metode yang kita catat di e-book ini metode yang sudah terrealisasi dan sudah kita pastikan bagus kan gitu. Bagus untuk kita ya, belum tentu bagus untuk jenengan. Tapi kita terapkan ke teman-teman juga sama aja bagus. Mereka pun merasakan, ya ada perubahan ya. Ternyata kalau porsinya gini ada perubahannya. Terus dosis, nah ini kembali ke dosis ya. Kembali ke pembicaraan awal tadi. Banyak peternak yang ngarit banyak, tapi kambingnya nggak bertumbuh. Tetap kurus atau ya gemuk tapi nggak maksimal. Pertumbuhannya nggak maksimal karena kan nggak pernah ditimbang. Kalau kita kan biasanya timbang 1 bulan sekali atau 2 bulan atau maksimal 3 bulan itu kita timbang. Nah, pada dasarnya pemberian pakan ternak adalah bebas. Pada dasarnya bebas. Yang penting ternak tersebut kenyang dan tidak teriak-teriak karena kelaparan. Intinya sebenarnya pada dasarnya itu. Kalau ternak kita masih sedikit, kasih aja itu, misal pagi kasih 2 bongkok, sampai sore nggak apa-apa. Namun beda halnya, beda halnya jika kapasitas ternak kita banyak, misal 500 ekor atau ribuan ekor, wis beda meneh ceritane kan gitu toh. Jika kita tidak hitung secara benar dosis pemberian pakan ternak, maka akan menyebabkan kerugian yang besar. Sebab pengeluaran yang tinggi. Karena biaya operasional terbesar dalam ternak adalah pakan. Kapasitas kita udah banyak, pakan kita awur-awuran, ya kita rugi. Ternak enggak maksimal dapat pakannya, kita juga energinya habis. Nah, makanya kita hitung. Kita harus paham dulu, kebutuhan pakan dalam 1 ekor ternak itu berapa? Lalu dikalikan dengan jumlah populasi sehingga bisa memberi sesuai dengan porsi kebutuhan tubuh ternak dan dapat memaksimalkan pertumbuhannya. Atau bahasanya target pertumbuhan tercapai. Kalau penggemukan biasanya targetnya sekitar 3 kilo 1 bulan atau 100 gram per hari. Kalau sapi itu paling enggak 1,3 kilo per hari. Kan gitu. Kita harus tahu. Dan kita juga harus tahu kapasitas lambung kambing atau domba atau sapi itu berapa. Itu hanya 10% dari berat badannya. Jadi kalau berat badan sapi kambing berapa, ya jangan misal berat kambingnya 30 kilo dikasih pakan sebongkok yang bobotnya misal 20 kilo, ya nggak bakal habis. Dan malah nggak terserap gitu loh. Bukan gemuk, nggak mau makan malah. Karena apa? Ya dia nggak merasa istilah itu makan itu bukan terus jadi hal yang mereka tunggu gitu loh. Karena ya pakannya turah-turah, tapi kalau misal kita ukur, makan itu adalah jadi bagian dari memang yang mereka tunggu. Dan ketika kita tahu jamnya, itu kan bisa maksimal, bisa terserap dengan maksimal dan lain sebagainya. Contoh nih ya, kita kasih contoh. Populasi ternak misal 125 ekor. Campurlah besar kecil, kalau sendiri-sendiri ya nanti bingung. Misal 125 ekor rut, campur besar kecil, cempe dan lain sebagainya. Timbang semua populasi dan hitung berapa beratnya. Jadi 125 ekor itu ditimbang semua. Misal ada yang bobot 30, 25, 10 dan lain sebagainya itu ketemu misal 3.100 kilo atau 3,1 ton misal. Total semua dari 125 ekor. Nah, maka kebutuhan pakan per hari untuk 3.100 kilo berat badan keseluruhan atau 125 ekor tadi adalah 10%-nya, yaitu 310 kilo per hari. Nah, kita harus tahu. Oh, ternyata kalau kambing 125 kita tuh harus keluar segitu dengan asumsi bobot segitu kan gitu toh. Jangan kurang, jangan lebih. Nah, kadang kan peternak itu kalau misal kambingnya banyak, males ngarit terus kayak isak geleme. Ya nggak tumbuh gitu loh, kecentet. Bahasanya kan kecentet ya. Terus setelah ketemu total kebutuhan pakan tinggal dibagi jumlah pemberian pakan sehari. Misal 3 kali sehari. Maka 310 kilo dibagi 3 sama dengan 103 kilo kurang lebih per pemberian pakan. Asumsi dibagi rata. Tapi kalau kita biasanya kita bagi
porsinya lebih banyak pagi. Misal pagi 150 kilo, nanti siang 100 kilo, terus nanti malam misal berapa kan gitu ya. Jadi disesuaikan aja. Nanti sambil berjalannya waktu kita tahu, oh kalau pagi tak kasih sekian habis, sisa, oh kalau sisa nanti besok kita kurangin. Oh sore kalau tak kasih sekian kurang, berarti yang pagi tadi dimasukkan ke sore. Itu sambil berjalan, menyesuaikan. Nggak harus dikasih 103 kilo per pemberian itu enggak. Nah itu menyesuaikan. Nah catatannya, jika pakan yang diberikan dalam bentuk pakan kering atau complete feed, itu maka cukup berikan setengah dari dosis maksimal. Nah misal tadi dosisnya 310 kilo per hari dengan 125 ekor. Itu dengan asumsi misal 80% hijauan, 20% konsentrat. Atau 80% konsentrat, 20% hijauan, itu separuhnya aja nggak apa-apa. Separuhnya nggak apa-apa karena tercukupi. Tercukupi karena dari pakan kering itu tadi, dari konsentrat dan lain sebagainya. Sebenarnya tanpa dikasih rumput pun, kasih konsentrat full, kambingnya tetap hidup, tetap gemuk. Tapi kan kita harus mengembalikan pada fitrahnya ya. Fitrah kambing itu ya makanya rumput atau ramban-rambanan. Nah, makanya kita mix supaya jadi fix. Jadi komplit makanannya dan pertumbuhannya bisa banyak, kita dapat untung kan gitu ya. Nah, ini yang perlu rekan-rekan renungkan juga. Jangan pernah berhenti belajar karena hidup tidak pernah berhenti mengajarkan hal-hal baru. Cara jenengan di tahun 2000 misal atau di tahun 90-an dengan 2023 atau 2024 atau di atas tahun 2020 itu sudah jauh berbeda karena dunia ini sudah mengalami revolusi yang luar biasa terutama di teknologi. Semua itu ada di genggaman. Makanya jangan pernah berhenti belajar. Ojo keminter, ojo sok pinter. Tapi terus isi otak, hati, mata, mulut, telinga ini dengan ilmu, dengan terus belajar. Jadilah pembelajar. Jangan jadi orang yang sok pinter. Meskipun jenengan pinter. Tapi saya yakin dengan belajar pasti ada pengalaman baru. Oh ternyata cara saya itu sebenarnya sudah benar. Tapi ada cara baru toh yang lebih efektif. Kan seperti itu. Jadi jangan pernah berhenti belajar. Baik itu belajar secara gratis maupun belajar dengan cara berbayar. Karena investasi terbaik itu leher ke atas. Investasi termahal itu leher ke atas. Ngisi otak itu mahal. Sekolah itu bisa sampai tinggi-tinggi. Pengalaman itu butuh namanya otak kan gitu. Belajar. Nah itu ya. Jadi seperti itu. Terima kasih banyak. Semoga apa yang saya sampaikan tentang e-book pengawetan pakan ini bisa dipahami dan bisa diterapkan. Kalau mau belajar langsung boleh, monggo ke alamat kita atau WA dulu ke admin, nanti bisa langsung dikasih detailnya. Kalau mau memiliki e-book ini bisa gabung ke grup WhatsApp, nanti kita share di grup WhatsApp kita. Sekian, semoga kita semua selalu menjadi pembelajar yang baik, pembelajar yang memang haus akan ilmu. Dan menjadi peternak yang sukses, peternak yang bisa mandiri, peternak yang bisa mengembangkan ternaknya dengan baik, hewan-hewannya sehat, kita pun dapat cuan dan energi kita tidak habis hanya untuk memikirkan masalah pakan. Sekian, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, share video kita ini dan semoga banyak yang bisa menerima kebermanfaatannya dari e-book yang kita buat. Dan ini sifatnya gratis tanpa dipungut biaya sepeser pun. Kalau mau belajar bareng atau mau magang bisa hubungi admin kita. Kalau pelatihan itu ada biayanya. Biayanya berapa? Silahkan chat admin kita. Sekian, terima kasih banyak. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.